Bante. Ya, saya mau bertanya, ketika kita praktik khususnya Cita Bhavana secara intensif begitu, sering ada sensasi-sensasi yang sangat meyakinkan sehingga kadang terjebak pada ya sebut saja adimana gitu Bante, yang anggapan bahwa sudah ada buah-buah dari praktik sesungguhnya hanya melebih-lebihkan begitu Bante. Nah, bagaimana agar kita tidak terjebak dalam adimana itu Bante, maksudnya bagaimana agar kita tetap bisa melihat sebagaimana adanya begitu Bante. Sesungguhnya tidak sulit, tidak sulit, tidak sulitnya itu ya bukannya meremehkan, tetapi dengan prinsip-prinsip yang telah kita pahami ya sejauh atimana itu, atimana atau adimana, uh, adi, adhi, oh. Sejauh adimana itu, adimana ya, ma pendek. Adimana itu artinya mana, kalau a pendek itu artinya batin, kalau a panjang mana itu artinya penilaian diri. Nah, nanti dijelaskan. Kalau adimana, adimana itu batin yang luhur, batin yang luhur. Nah, batin luhur ini sesungguhnya juga bertingkat. Kita berada dalam suasana hati yang penuh dengan kemurah hatian, itu juga hati yang luhur. Dan dalam hal ini mau diapakan keberadaan adimana? Suaranya kok begini ya? Ya bisa dengan menyadari keberadaan batin yang luhur itu untuk dinikmati. Nah, untuk dinikmati. Untuk apa berlatih kalau tidak untuk dinikmati? Iya kan? Prakteknya saja em-eman. Betul ya? Mati-matian. Untuk berdana tidak mudah, untuk menjalankan sila tidak mudah, untuk memunculkan nilai-nilai luhur tidak mudah, untuk mengembangkan batin tidak mudah. Tujuannya adalah berada dalam kebahagiaan dari hasil memunculkan nilai-nilai luhur itu. Hanya saja, tidak semestinya melekati dengan keberadaan nilai luhur atau keberadaan bahagia yang didapat dari
didapat dari memunculkan nilai-nilai luhur itu. Tidak melekati kebahagiaan yang didapat dari memunculkan nilai-nilai luhur itu. Menikmati, mengenyam, menikmati, bahagia, tetapi tidak melekatinya. Artinya satu ketika harus pergi, ya harus bisa paham. Perlu memunculkan lagi. Dan lebih dari itu adalah ada penyikapan. Hal apa, nilai luhur apa yang lebih tinggi dari yang saya ada ini, yang mesti, yang patut aku tumbuhkan, kembangkan, berada di dalamnya. Ya sampai di sini saja. Ya, soalnya kalau sampai pada yang tertingginya, pencapaian arahata, sesungguhnya juga sudah tidak tidak perlu pertanyaan yang serupa, pertanyaan demikian. Ya. Oleh karena sudah redam, sudah padam pandangan keliru sebagai yang milikku, sebagai yang aku, sebagai yang diriku, termasuk dalam memandang tubuh dan batin sendiri. Tidak melihat batin sebagai milikku, sebagai aku, sebagai diriku. Termasuk juga dalam hal ini tentu terhadap jasmani dan batin sendiri saja memandang sedemikian rupa, apalagi terhadap yang lainnya yang menjadi objek-objek, termasuk juga terhadap nibbana. Tidak menganggap nibbana yang telah didapat diami itu sebagai yang milikku, sebagai aku, sebagai diriku. Oleh karena itu akan memunculkan nandi, yaitu kegemaran. Kalau begitu ada kegemaran, itu menunjukkan kita belum mencapai tingkat kesucian yang tertinggi. Begitu. Ada yang lain, silakan. Ya, dalam penegasan saja dalam memperhatikan tubuh. Entah itu dengan objek, dengan alat, ketidakindahan, ketidakkekalan, ketidakmampu pertahanan, dan ketidakadadirian sebagaimana yang sejauh ini telah disampaikan. Asubha, anicca, dukkha, anatta. Diawali dengan tidak menganggap sebagai gambaran.
tidak menganggap tidak menganggap dari sisi gambarannya, yaitu gambaran sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai lelaki, wanita, sebagai muda, tua, anak-anak. Tidak melihat sebagai yang tampan, yang cantik. Termasuk juga ya atribut-atribut yang lain yang disematkan. Aku yang pandai, ya. Aku yang ya apalah, ya. Soalnya itu akan apa? Tubuh ini tubuh yang didiami oleh batin yang pandai misalnya. Nah, ini akan mengicaukan, akan menghambat proses melihat tubuh secara sebenarnya. Nah, tubuh itu ada, ya, bermula dari rahim ibu. Materi awalnya ada enggak? Tidak ada. Bermula dari rahim ibu itulah materi ada. Materi yang ada di dalam tubuh ibu itu yang membentuk. Dan itu dari mana? Juga dari makanan. Utamanya. Ya, atau salah satunya. Salah satunya. Soalnya tubuh jasmani itu ya dapat muncul bukan dari makanan saja. Ya, dikatakan muncul dari cipta atau cipta. Muncul dari perbuatan. Nah, muncul namanya rupa atau bentuk atau jasmani. Satu lagi muncul dari utu itu apa namanya? Ya kalau arti letter luck-nya itu utu itu cuaca. Nah, ini juga bisa berarti utu itu maksudnya adalah kesiapan dari pihak ibu, ya, yang kesiapan untuk dibuahi. Nah, begitu. Nah, ini adalah dijelaskan, dicantumkan dalam pustaka-pustaka suci tentang rupa ini. Hanya saja ya yang di sini perlu dimunculkan secara gamblangnya. Kalau rupa yang dibentuk oleh atau yang dibuat oleh pikiran, oleh cuaca, oleh apa namanya perbuatan, sepertinya perlu penjelasan lebih jauh. Ya, yang nyata saja, nah, bisa ada itu dari mana kalau bukan makanan? Ya, sari makanan. Dari tidak ada menjadi ada, dan makanan itu dari mana? Ya, dari mana-mana.
dari mana-mana. Termasuk udara yang dihirup dalam bernafas ini juga dari mana-mana. Setelah berkumpul, nah bagaimana menganggap ya materi itu sebagai makhluk? Menganggap materi ya begitu berkumpul juga tidak saling kenal. Meskipun nempel kelihatannya. Antara kelopak mata dan bola mata tidak saling kenal. Nah, antara kulit kepala dengan rambut juga tidak saling kenal. Itu seperti apa? Seperti kalau dari kejauhan, biasanya dari atas begitu, melihat sebuah pulau. Nah, pulau ini namanya pulau, dikelilingi oleh air, oleh laut. Nah, pinggiran pulau itu ada pasir, namanya pantai. Masuk lagi ada riak ombak berwarna putih. Nah, terus kemudian warnanya airnya itu kuning, hijau, biru. Ya, semakin dalam semakin warnanya gelap. Pulau itu di atasnya ada pepohonan, ada bebatuan. Nah, secara sepintas orang melihat itu adalah satu. Ya, kalau dijauhkan enggak, dengarnya enggak. Nah, kalau dekat. Secara sepintas orang lihat itu seperti satu kesatuan. Ya, itu semua. Pantainya, air laut itu riak ombaknya, pulaunya, tetumbuhannya, karang-karangnya, bebatuannya, seolah-olah menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya, itu. Seolah-olah saling berhubungan, saling mengenal. Padahal, nah air laut yang ada di pinggiran pulau itu datang dari mana tidak tahu. Yang berupa riak-riak itu. Datang kemudian apakah ada di situ terus atau mengalir kemana? Namanya air, ya selalu bergerak berupa arus. Tapi secara sepintas riak itu ada di situ terus. Betul ya? Seolah-olah menjadi satu kesatuan dengan pulau, menjadi bagian dari pulau itu. Riak air datang dari ombak, yaitu dari air laut, datang dari mana tidak tahu, berada di situ berapa lama, 1 jam, 1 menit, 1 detik. Ya. Tidak ada hubungannya antara riak ombak itu dengan pulau. Demikian pula bebatuan dengan tetumbuhan tidak ada hubungannya, tidak saling mengenal. Termasuk tanahnya juga tidak kenal. Tetapi seolah-olah menjadi satu onggokan, satu kesatuan. Dan itu berupa arus, tetumbuhan sendiri, dapat oksigen atau dapat karbon dari mana, ya. Dan itu terpisah-pisah. Terpisah-pisah. Nah, jadi
bagaimana melihat tubuh itu juga seperti pulau itu. Antara satu organ dengan organ yang lain sesungguhnya tidak saling kenal. Masing-masing juga organ itu sendiri terdiri dari bagian-bagian yang tidak saling kenal. Namanya materi. Namanya materi. Nah, kemudian setelah berkumpul, nah dalam sebuah onggokan yang disebut tubuh ini, nah dimengerti sebagai yang makhluk, yang manusia, nah yang hidup, yang lelaki, yang wanita, dan sebagainya itu. Materi ya materi. Keberadaan tubuh sedemikian rupa, yang keberadaannya indah atau tidak indah, bersih atau kotor, nah, kekal atau tidak kekal, mampu bertahan atau tidak mampu bertahan, ada diri, ada inti, ada sesuatu yang kekal abadi, atau sesungguhnya nah tidak ada inti, tidak ada sesuatu di dalam tubuh yang kekal abadi. Tidak ada diri, tidak ada atta, tidak ada inti. Jadi dalam perenungan ini atau dalam penggunaan alat untuk melihat tubuh, ya bisa dengan memperhatikan secara terpisah. Ya, misalnya memperhatikan bola mata, keberadaan bola mata yang nah hanya memperhatikan khusus bola mata saja. Misalnya, yaitu satu entitas, satu keberadaan apa itu di situ itu. Itu makhluk atau bukan makhluk? Nah, manusia atau bukan manusia? Lelaki atau wanita? Termasuk juga, nah, misalnya gigi, misalnya kuku, misalnya kulit, misalnya rambut, bulu. Nah, bagian tubuh yang lain manapun juga bisa. Secara terpisah satu persatu bagian. Terlebih kalau misalnya kalau masih nempel bersama dengan onggokan secara keseluruhan, sulit untuk dimengerti sebagai yang sebatas materi, bukan makhluk, bukan manusia, bukan lelaki wanita, nah dipisah jauh. Bisa dibayangkan jika bola mata misalnya, gigi misalnya, lepas dari tubuh ini. Bagaimana keberadaannya? Apakah masih mengerti itu sebagai satu hidup, satu makhluk, manusia, lelaki, wanita, muda, tua, cantik, tampan, jelek, buruk rupa, menjadi hilang semuanya itu. Hilang. Ini semuanya itu dimunculkan, ditumbuh kembangkan untuk mendapatkan keredaman, yaitu tenang, yaitu redam, tenang dari kotoran-kotoran batin. Dalam pengembangan batin, ya saya ulangi lagi, makna kata tenang di sini hanya tenang yang dimunculkan dari hancurnya kotoran batin. Bagaimana kotoran batin bisa hancur? Itu dengan pemunculan nilai luhur. Bukan tenang karena tidak bergerak,
bukan tenang karena tidak berpikir, bukan tenang karena tidak bernafas. Bukan tenang seperti yang di Candi Borobudur, di Candi Mendut. Pagi, siang, sore, malam duduk tenang. Siapa orang yang tenang? Para muliawan, para suciwan. Sang Buddha, para arahanta, apakah mereka, beliau-beliau itu duduk, diem, tidak bicara, tidak melakukan apa-apa, tidak berpikir? Beliau-beliau masih melakukan banyak hal, bertemu dengan banyak orang, masih bertutur kata. Dan itu semua perlu berpikir tidak? Berpikirnya ya sebagaimana yang ya beliau-beliau itu punya kemauan untuk berpikir apa. Tetap ada berpikir. Hanya, beliau tetap disebut sebagai orang yang tenang. Betul ya? Mengapa? Oleh karena tenang dalam berpikir, tenang dalam bertutur kata, tenang dalam bertindak tanduk. Mengapa dikatakan tenang dalam berpikir? Karena berpikirnya tidak disertai oleh kotoran batin. Karena dalam bertutur kata tidak disertai oleh kotoran batin. Karena dalam bertindak tanduk tidak disertai oleh kotoran batin. Ini yang dimaksud tenang. Untuk mendapatkan ketenangan. Ya. Jadi dalam bermeditasi itu isinya adalah hal-hal yang empiris, yang pragmatis, yang nyata bisa dilihat, dirasakan, dipikirkan. Tidak mengedepankan metafisikanya. Terlebih metafisika yang di luar jangkauan untuk dijalankan. Kalau itu di luar jangkauan untuk dilakukan, tinggalkan saja ajaran itu. Ada pengetahuan tapi di luar jangkauan untuk dilakukan untuk apa? Apa gunanya? Indah hanya di kata-kata, indah hanya di secara pemikiran. Kebenaran secara pemikiran, tampaknya betul. Practicable tidak? Bisa dijalankan tidak? Sesuai dengan kekuatan kemampuan. Nah, ini adalah pelatihan batin. Ya, disampaikan alat-alat semuanya itu ya untuk mendapatkan keredaman kotoran batin, yang artinya adalah keredaman penderitaan. Dan ini yang disampaikan apa adanya. Terlepas dipahami atau tidak. Terlepas disetujui atau tidak. Terlepas diminati atau tidak.
Nah, ini adalah sejauh yang bisa diambil permaknaan-permaknaan, dasar-dasar, pokok-pokok dalam pengembangan batin, maksud, tujuan, dan cara-cara. Nah, disampaikan, diberikan sedemikian rupa. Penjelasannya ya panjang lebar tentang meditasi ini. Ini sudah hari keberapa ya, belum kemana-mana, banyak. Satu uraian ya, satu topik perlu dijelaskan. Soalnya kalau ya bisa saja dijelaskan atau disampaikan dengan ya 1-2 kalimat. Tetapi dengan disampaikan ya singkat seperti ini, sejauh apa nanti bisa berhasil guna. Bisa dipahami dengan baik. Misalnya apa jhana itu? Nah, misalnya samatha bhavana dan vipassana bhavana, apa bedanya? Sehingga kalau ditanya meditasinya samatha atau vipassana, Bante, saya harus menjelaskan setidaknya 3-4 hari untuk bisa menjawab pertanyaan Anda. Meditasi yang akan diberikan urayanya itu samatha atau vipassana. Soalnya saya belum yakin dengan yang Anda maksud samatha bhavana, vipassana bhavana itu apa. Ya, sampai memprihatinkan sekali dengan punya anggapan kalau samatha bhavana itu yang diperhatikan adalah ujung hidung. Sedangkan kalau vipassana bhavana yang diperhatikan adalah kembang kempis perut. Lah, bagaimana saya memberikan jawaban kalau yang bertanya itu punya pemahaman sedemikian rupa? Apakah meditasi sedemikian rupa tidak menjadi hal yang berat bagi berumah tangga, yang tentu dalam berumah tangga itu diliputi, diwarnai, dan harus menjaga bagaimana satu sama lain untuk bisa saling menyenangkan, urusannya dengan kesenangan indrawi. Ya, tegas, tidak cocok. Tidak cocok. Sehingga mereka yang mau melatih dengan kesungguhan hati, dengan totalitas, ya meninggalkan kehidupan berumah tangga, itu konsekuensinya. Bagaimanapun bukan berarti berumah tangga setelah melihat sisi manfaat dari bermeditasi, kemudian berhasrat untuk mencoba, melatih, menjalankan, bukannya tidak memungkinkan, memungkinkan juga untuk menjalankan, mempraktikannya. Ya, hanya saja uraiannya ya tentang meditasi ya seperti yang semestinya meditasi itu dimengerti dan dijalankan. Bukan kemudian ya mengikuti arus kemauan berumah tangganya supaya sesuai dengan, cocok dengan
cara hidup mereka yang masih lengket dengan kesenangan indrawi. Bagaimana meditasi itu bisa menjadi menjadi pendukung untuk mereka bisa lebih leluasa, lebih tinggi dalam menikmati kesenangan indrawi. Dengan uraian-uraian yang kemudian menutup-nutupi apa yang sebenarnya. Kalau menutup-nutupi ya yang sebenarnya, menjelaskan yang tidak sebenarnya, namanya tetap meditasi, namanya tetap cita bhavana. Tapi kalau esensinya bukan, penjelasannya bukan, itu hanya label, hanya nama. Misalnya menjelaskan jhana yang tanpa sedikit pun mengorek bagaimana upaya niwarana, pengotor batin si penghambat, penutup, ini bisa dihancurkan. Seolah-olah tidak ada hubungan dengan proses penghancuran kotoran batin. Dengan kemudian, ini adalah tanda jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, jhana keempat. Ini adalah arupa jhana demikian. Ya. Soalnya kalau mengorek kotoran batin, mengorek kesenangan indrawi, ya itu akan bertentangan dengan apa yang umumnya berumah tangga itu butuhkan atau pegang, lekati. Ini ada satu topik lagi. Jadi yang sudah disampaikan itu juga tidak sedikit ya. Sepertinya kewalahan juga untuk mempraktikannya. Sebentar ini, sebentar apalagi muncul baru lagi. Ya. Tapi ini harus dimengerti ya, pertemuan untuk pembekalan, pemahaman-pemahaman. Untuk keselanjutnya ya tidak harus selalu seperti begini. Tempat, waktu bisa dipilih sendiri. Pemahaman sudah ada. Ada satu praktik yang menjadi bagian dari bermeditasi juga, yaitu dengan menengarai pikiran. Pikiran yang muncul itu selalu dibarengi dengan yang namanya faktor-faktor batiniah. Muncul bareng dengan pikiran. Bareng juga padamnya. Dan tidak ada pikiran muncul tanpa disertai oleh faktor batiniah atau yang disebut dengan cetasika. Kecuali, dikatakan secara filosofisnya, ya, secara metafisikanya, ya, adalah pikiran dalam keadaan bawangga. Tetapi keberadaan bawangga ini bukan, kalau bahasa Jawanya itu manteng. Tetap
terus begitu, tidak muncul padam. Bukan demikian juga, itu menolak hukum ketidakkekalan. Bawangga itu, ya, bawangga cita, keberadaannya tetap muncul padam juga. Hanya kemunculannya itu masih terdapat faktor batiniah seperti kemunculan bawangga cita sebelumnya. Misalnya kalau bawangga cita sebelumnya yang telah muncul dan padam itu disertai dengan keyakinan, nah, setelah padam muncul cita yang baru, bawangga cita yang baru, ya, cetasika berupa keyakinan ini juga masih ada. Masih melingkupi, masih menyertai, masih mewarnai. Ya hanya bisa dibayangkan. Tidak bisa dilihat. Oleh mata maksudnya. Ya, cetasika atau faktor batiniah ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik itu misalnya apa? Disertai dengan kemurah hatian, disertai dengan rasa tahu budi jasa orang, disertai dengan kejujuran, disertai dengan rasa malu berbuat buruk, disertai dengan rasa takut berbuat buruk, disertai dengan keberpuasan atas hal yang diri miliki, disertai dengan kesederhanaan, disertai dengan kerendah hatian, disertai dengan, ya banyak yang lain. Termasuk cinta kasih, termasuk kewelas kasihan, termasuk rasa sukacita, termasuk juga keseimbangan. Disertai dengan kebijaksanaan. Ini adalah pikiran-pikiran yang muncul dengan disertai oleh cetasika atau faktor batiniah yang baik. Tidak menutup kemungkinan pikiran muncul itu disertai dengan faktor batiniah yang buruk. Misalnya kekikiran, ya. Misalnya ketinggi hatian. Bagaimana menyikapi keberadaan ini? Yaitu bahwa jika bisa menengarai keberadaan pikiran yang sedang muncul, yaitu menggunakan pikiran yang telah muncul dan padam itu sebagai objek bagi pikiran yang muncul belakangan itu. Soalnya pikiran ini munculnya butir per butir, tidak mungkin ya dalam satu momen yang sama saat kemunculan pikiran dengan objek tertentu pada waktu itu juga, nah pikiran melihat pikiran yang sedang berpikir, tidak mungkin. Menengarai keberadaan pikiran disertai oleh faktor batiniah apa? Kalau ternyata diwarnai disertai oleh faktor batiniah yang buruk,
setelah menengarai berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh dari para bijaksanawan, bahwasanya keburukan itu adalah kerugian, keburukan itu adalah penderitaan. Kira-kira dengan mengetahui pikiran yang muncul dengan disertai oleh hal buruk ini, akankah untuk dijaga, dipertahankan, dikondisikan untuk tetap ada? Ya tentu tidak. Terkecuali kalau marah yang lebih berkuasa, ya tidak rela untuk menghentikan pikiran yang muncul dengan disertai oleh hal-hal buruk itu. Kalau dalam kegeraman, dalam suasana hati yang ada itikat untuk menyakiti pihak lain, dengan ada rencana, dengan mungkin membayang-bayangkan, asik sekali. Saat itu setelah menengarai, ini pikiran ini sedang muncul disertai dengan hal buruk, kehendak menyakiti, dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan kegeraman. Apakah langsung bisa? Belum tentu. Masih alot ya, tarik menarik. Tidak mudah. Nah, di sisi yang lain, kalau yang muncul adalah hal-hal baiknya menyertai pikiran, kemurah hatian contohnya, ya bagaimana itu bisa dipertahankan semampu mungkin, sedapat mungkin. Pikiran yang disertai dengan keyakinan, pikiran yang disertai dengan malu berbuat buruk, pikiran yang disertai dengan kebijaksanaan. Bagaimana keberadaan pikiran itu bisa dikondisikan untuk tetap muncul. Nah, perlu juga mengetahui, sebelum tahu ini buruk, ini baik, memilah-milah, ya, sebelum menengarai perlu tahu, ya, bagaimana kalau belum tahu yang ini adalah hal baik, yang ini adalah hal yang buruk. Kalaupun bisa menengarai juga tidak bisa berbuat apa-apa. Soalnya tidak sedikit orang yang melihat keburukan sebagai kebaikan, melihat kebaikan sebagai keburukan. Ya, contohnya tadi telah diberikan kebaikan itu apa saja. Ya, kalau mau lebih lengkap, ya bisa ditelusuri, disimak di Manggala Sutta, di Karania Metta Sutta, atau di sutta-sutta yang lain. Ya, nilai-nilai luhur itu apa saja sebagaimana yang Sang Buddha sampaikan. Untuk nilai buruk, hal buruk, ya perlu diketahui juga supaya dalam proses atau dalam upaya melihat pikiran yang sedang muncul itu, bisa tahu, oh yang seperti ini itu adalah kotoran batin jenis ini.
Ya, sesungguhnya ada banyak. Hanya ada satu set yang disebut dengan upakilesa. Satu adalah loba. Loba atau juga bisa raga. Ya, loba artinya keserakahan. Raga artinya ke nafsu ragawi. Ya, hanya beda istilah saja. Ini yang pertama. Adalah hal buruk. Dikatakan buruk, ya sekali lagi ditegaskan, kalau sedang muncul nafsu ragawi, kira-kira batin ini masih bisa terjaga ketenangannya? Apakah masih tetap sejuk, tidak panas? Apakah masih tetap kendor, tidak tegang? Apakah masih tetap lega, tidak terhimpit? Apakah masih tetap tenang, tidak gelisah? Dan dampak dari nafsu ragawi jika diteruskan, ya dengan mencari, dengan mendapat, dengan upaya-upaya melindungi, ujung-ujungnya akan ada perbuatan buruk yang berakibat kerugian penderitaan lebih besar lagi. Ini disebut dengan kotoran batin atau pengotor batin. Upakilesa. Upakilesa, bedanya dengan kilesa apa? Kilesa itu ya secara umum, pengotor batin secara umum, nama-nama. Disebut upakilesa. Upa itu yang masuk hinggap. Pengotor batin yang masuk hinggap namanya upakilesa. Masuk ke dalam batin, hinggap di dalam batin. Kedua adalah dosa, kebencian. Tiga adalah koda, kemarahan. Empat adalah upanaha. Ya, sejauh ini saya menerjemahkannya itu adalah dendam. Nggak tahu betul atau tidak. Upanaha. Sudah berapa? 4. Ya. Yang kelima adalah makha. Makha itu adalah pelecehan nilai bajik pihak lain atau peremehan nilai bajik pihak lain. Seseorang yang punya nilai luhur seperti ini, berbuat bajik seperti ini, nah, ya, hanya segitu. Itu murahan. Ya. Itu tidak sampai seberapanya dari yang aku dapat, yang aku ada. Ya, semacam begini. Namanya makha. Makha. M-A-K-K-H-A. Berikutnya adalah upalasa. Palasa, bukan upalasa. Palasa itu sudah lebih akut. Nah, bukan hanya peremehan saja, tetapi sudah ngelunjak, sudah kurang ajar, sudah offside. Sikap-sikap kurang ajar, sikap-sikap lancang, pemikiran yang lancang.
Ini baru di tingkat pemikiran, bukan sikap atau tindakan atau tutur kata, baru di pemikiran. Pemikiran yang ya menunjukkan kelancangan, pelasa. Berikutnya adalah macaria, kekikiran. Ya, mestinya tidak perlu dijelaskan ya. Berikutnya adalah lebih akut dari kekikiran. Apa itu? Keiri hatian. Issa. ISSA panjang. Issa. Iri itu juga, kata iri itu dari kata isa. Tetapi itu bahasa Pali. Bahasa Sanskertanya adalah irsya. Irsya. Menjadi irisya, menjadi sianya hilang, jadi iri saja. Kalau Sanskertanya irsya. Irsya, IRSYA, irsya. Keiri hatian dikatakan lebih akut daripada kekikiran. Kekikiran itu sebatas tidak ingin barangnya direbut. Ya, sebatas itu saja. Tapi kalau iri hati, nah, keiri hatian ini ya, tidak ingin orang lain mendapat sesuatu yang menyenangkan. Meskipun dirinya mendapat, juga punya keinginan orang lain kalau bisa tidak usah mendapat. Apalagi kalau dirinya tidak mendapat dan orang lain yang mendapat. Pemikiran seperti ini adalah irsya atau issa, iri hati. Lebih akut daripada kekikiran. Nah, ini juga kotoran batin. Maya yang keberapa? 10. Dihitung ya, bantu hitung. 9. Mestinya 9. Maya, tahu maya? Dunia maya. Apa itu? Dunia palsu. Kepalsuan. Ya, nggak mungkin ya. Bahasa sekarang itu bertopeng. Bertopeng. Nah, misalnya ya apa? Sesungguhnya tidak mampu untuk membeli perabot atau apalah. Tetapi dipaksakan untuk membeli supaya bisa pakai, supaya bisa dilihat teman. Apakah itu bukan sesungguhnya, artinya tidak dapat dikatakan maya, kepalsuan, toh itu juga dia mampu beli, betul. Tapi mampu belinya itu dengan apa? Ya semacam terpaksa begitu, ya. Sebetulnya bukan ukuran dia untuk punya barang seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah yang tidak seperti yang keberadaan sesungguhnya. Itu loh. Dan lebih parah lagi kalau sudah, nah, pokoknya mereknya itu. Ya. KW juga tidak apa-apa. Ya. Namanya maya. Itu contoh saja. Yang ke-10 lebih akut lagi dari maya, kepalsuan adalah keculasan.
culas, atau licik, atau curang. Pikiran licik, pikiran curang, pikiran culas. Upaya mengelabui, pemikiran untuk mengelabui. Sateya, bahasa palingnya. SA panjang, T titik bawah, H, E, double Y, A, Sateya. Berikutnya adalah kebandelan, kekeras kepalaan. Tamba. Tamba itu kalau bahasa Sanskertanya stamba. Bahasa Inggrisnya stubborn. Mirip-mirip ya. Bandel, keras kepala. Ini maksudnya adalah tidak mau berubah dari keberadaan yang ada pada batinnya. Tapi keberadaan ini adalah saat berada dalam hal-hal buruk, tetap mau berada dalam hal buruknya, tidak mau diajak baik. Tapi kalau keberadaan dalam batinnya itu memang baik, mulia, nah tetap bandel seperti itu, tidak mau diajak ke buruk, namanya teguh pada prinsip. Nah, itu antara bandel dan teguh pada prinsip itu ya sesungguhnya sama, hanya kualitas yang menyertai batin yang berbeda. Yang berikutnya, ya lebih akut lagi dari bandel adalah ya upaya untuk menimpali, upaya untuk menyerang, upaya untuk menang, upaya tidak mau kalah. Dalam pemikiran tapi ya masih. Bukan hanya kalau bandel ya diberitahu apa ini itu ya diem aja. Mungkin ya, tapi tidak mau melakukan. Tapi kalau sudah satu lagi ini, saramba. Saramba ini bukan hanya bandel tetapi juga ngeyel juga. Bantah selalu ingin menang, meskipun juga keliru, meskipun juga buruk. Hati-hati dengan ini, antara bandel dan ngeyel ini. Dalam pelatihan, dalam mendengar apa yang orang sampaikan. Soalnya ini sangat halus juga. Dan kita akan menjadi atau mendapati kerugian dengan menjadi bandel. Baik kerugian secara lahiriahnya maupun kerugian secara batiniah. Bagaimana jika seseorang itu ditengarai sebagai orang yang bandel? Kira-kira orang itu akan respect, akan menghargai, akan menyenangi, ya, atau bagaimana? Secara lahiriahnya juga kerugian. Secara batiniah, apa yang orang berikan dengan pengharapan baik, hal-hal yang baik itu, nah yang bermanfaat, karena bandelnya, karena ngeyelnya ini, menjadi kehilangan manfaat dia. Nah ini
patut ditengarai sebagai kilesa, sebagai upakilesa, sebagai mara. Bukan aku. Soalnya kalau aku yaitu sosok yang maunya itu adalah bahagia, maunya itu adalah manfaat, mestinya memilih yang baik-baik. Kalau demi aku yang sesungguhnya. Ini bahasa, tentu bahasa ini ya, bahasa komunikatif ya. Jangan disangkal. Kan aku yang sesungguhnya tidak ada, Bante. Bandel ngeyel, tambah saramba. Yang berikutnya yang ke 13. Yang ke-13. Mana. Sebagaimana yang tadi dikatakan artinya adalah penilaian diri. Mengapa dikatakan penilaian diri? Mana itu artinya menghitung, penghitungan. Manati artinya menghitung. Menghitung. Yaitu menilai. Mana, MA panjang NA. Artinya adalah penilaian diri. Apa itu? Ya, menilai diri bahwa diri ini lebih tinggi dari dia. Bahwa diri ini setara dengan dia. Lebih rendah daripada dia. Jadi kalau merasa lebih rendah itu pun juga ada mana yang merupakan upakilesa, kotoran batin. Merasa setara ini juga mana, penilaian diri. Merasa lebih tinggi meskipun kenyataannya adalah memang lebih tinggi, ini juga mana. Sehingga mana ini seorang anagami tidak bisa menghancurkan, belum bisa menghancurkan. Sangat-sangat tinggi. Sangat lembut maksudnya. Hanya seorang arahanta mampu menghancurkan mana. Jadi kalau kita oh itu tinggi hati bang, itu tinggi hati sekali. Sering ke wihara tapi kok tinggi hati. Ya wajarlah kalau ada ketinggi hatian. Yang mampu menghancurkan ketinggi hatian hanya arahanta. Wajar. Hanya saja, kalau orang itu punya pelatihan diri, menengarai keberadaan ketinggi hatian dalam batinnya, dalam dirinya, mestinya ya ada upaya-upaya untuk ya berada dalam batas, mengurangi, ya itu aja. Berikutnya ya adalah atimana. Kalau mana tadi adalah penilaian diri, ya sesungguhnya kalau dirinci itu ada 9 mana penilaian diri itu. Kalau tadi ringkasnya ada 3 ya. Nah, rinciannya ada 9. Bagaimana itu? Nah, kenyataannya ya lebih tinggi dari dia, tetapi menganggap lebih rendah, tetapi menganggap setara, tetapi menganggap ya lebih tinggi juga. 3 ya sudah ya. Kenyataannya setara dengan dia, tetapi menganggap lebih rendah dari dia, menganggap setara dengan dia, menganggap lebih tinggi dari dia. Sudah 6. Kenyataannya lebih rendah dari dia, tetapi menganggap ya lebih rendah dari dia juga, tetapi menganggap setara dengan dia.
tetapi menganggap lebih tinggi dari dia. Parah banget ini. Yang terakhir. Dan ini, atimana ini, terlepas dari kenyataannya memang lebih tinggi atau setara atau lebih rendah, selalu merasa lebih tinggi. Namanya atimana. Ati artinya lebih. Mana itu penilaian, punya penilaian yang lebih. Penilaian diri yang lebih. Ini kotoran batin. Yang ke-15, mada, kemabukan, MADA, mada, mabuk. Dan mabuk di sini urusan batiniah yang disebut mada ini, bukan mabuk arak, bukan mabuk wine, bukan mabuk obat-obatan, tetapi mabuk yang sifatnya mental. Misalnya mabuk apa? Ya. Mabuk kesenangan indrawi, mabuk hormat. Mabuk apa lagi? Ya, semacam begitulah. Ya. Kemabukan. Terobsesi begitulah. Di sini maksudnya terobsesi, punya kemabukan. Yang terakhir adalah pemada, mirip-mirip dengan mada. Kalau mada itu hanya hal-hal tertentu, nah kasus-kasus tertentu, sisi-sisi tertentu, tapi pemada ini artinya lengah secara totalitas, yaitu keberadaan batin yang tidak disertai dengan kebijaksanaan secara umum. Lengah. Baik kebijaksanaan secara duniawi maupun kebijaksanaan secara di atas duniawi. Kebijaksanaan dalam hal duniawi itu bagaimana? Mengerti bahwa pemberian itu ada buahnya. Mengerti bahwasanya persembahan itu ada buahnya. Mengerti bahwasanya sesajian itu ada buahnya. Mengerti bahwa laku baik terhadap ibu itu ada buahnya. Mengerti bahwa laku baik terhadap ayah itu ada buahnya. Mengerti bahwa hidup alam sekarang ini ada. Nyata ada. Mengerti bahwa alam lain juga nyata ada. Sebagai apa? Tempat berlanjutnya kehidupan setelah berada di alam ini. Alam ini nyata ada sebagai keberlanjutan dari alam sebelumnya yang telah ditinggalkan. Mengerti bahwasanya ada makhluk yang kelahirannya itu secara spontan. Adik satta o pepatika. Adik loke satta o pepatika. Nah, adik ada loke di dunia ini, satta ada makhluk di dunia ini, o pepatika yang terlahir secara spontan. Adik dinang, adik hutang, adik yitang.
Ya, itu bahasa palingnya. Ati dinang, ati yitang, ati hutang. Satu lagi yang kurang. Nah, kalau tidak teringat bahasa palingnya bisa miss. Ya. Ati sukata ketanang kemanang palang wipako. Ada buah, ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan buruk dan perbuatan yang dilakukan baik. Ati mata, ati pita. Ada ibu, ada ayah, dalam arti buah-buah ada dalam bertindak bajik pada ibu, pada ayah, termasuk saat bertindak buruk pada ibu, pada ayah juga ada buahnya, ada akibatnya. Adik mata, adik pita, adik ayang loko, adik paro loko. Dunia ini, alam ini ada, alam lain ada. Adik loge, satta o papatika. Yang terakhir, yang ke-10. Yang saya lupa palingnya. Artinya itu ada makhluk-makhluknya yang telah berpraktik secara benar, berjalan secara benar, dan telah mencapai secara benar di dunia ini. Yang, membuat makhluk-makhluk lainnya untuk bisa mengerti, untuk bisa menembus dengan kebijaksanaan yang muncul oleh diri sendiri. Adi loke samana brahmana sama patipana sama kata sama patipana sama kata yang imang lokang para lokang sayang apinya sacikat wapa wedeti. Nah, kalau tidak salah begitu. Nah, ini adalah 10 kebijaksanaan atau 10 hal yang benar secara duniawinya. Secara lokutara di atas duniawi, adalah mengerti 4 kebenaran Arya. Di awal pembukaan sudah disampaikan. Itu bisa diulas lagi, bisa di-revising lagi. 4 kebenaran Arya di sana. Empat kebenaran Arya di sini dimaksudkan sudah termasuk jalan menuju pada akhir cerita. 4 jalan Arya berunsur 8. Hanya masih dibedakan memang. Ya. Dibedakan kalau yang menjalankan jalan Arya berunsur 8 itu masih putujana, nah itu masih logia panya juga. Itu dijelaskan di pustaka ulasan demikian. Nah, tetapi jalan Arya berunsur 8 itu merupakan kebenaran lokutara jika dijalankan oleh mereka yang memang sudah mencapai tingkatan kesucian. Sotapana seketagami enagami arahata. Nah, ini adalah hal-hal yang buruk, upakilesa 16 hal patut untuk diketahui dulu keberadaannya, esensinya,
untuk setelah mengetahui, oh yang ini begini, ini namanya ini. Begitu muncul, ya bisa menengarai saat pikiran berpikir sesuatu disertai oleh apa, hal buruk apa, bisa menengarai, bisa memilah-milah. Ini buruk atau ini baik. Kalau buruk, apa itu keburukan, jenis apa. Dan ini sangat penting. Ini sebagai satu pelatihan batin juga. Dan Sang Buddha memberikan ini, memberikan uraian seperti ini, untuk bagaimana seorang biku menjelang tidur, apa yang harus dilakukan, objek meditasinya atau cara bermeditasinya seperti ini. Berbaring miring ke kanan, ya. Kaki kanan ditimpa oleh kaki kiri, dengan kaki kiri ditekuk sedikit. Mengapa harus ditekuk sedikit? Soalnya kalau tidak ditekuk kaki kirinya yang di atas itu, nanti mata kakinya itu akan berbenturan dan itu sakit. Dengan penuh pengingatan sakti, melihat keberadaan cita atau pikiran ini, disertai dengan cetasika, yaitu faktor batiniah apa, yang baik atau yang buruk, yang buruk atau yang baik. Kalau yang buruk apa jenisnya, kalau yang baik apa jenisnya. Jadi namanya tidak terlelap dengan kelengahan, terlelap dengan ketidaklengahan. Ya begitu apa yang bisa disampaikan untuk penjelasan tentang ya cara-cara pengembangan batin yang menjadi penunjang, ya, menjadi penunjang dalam keseharian kita. Ada pertanyaan, silakan. Udah pakai ini aja. Mandami Bante, saya ingin bertanya tentang penjelasan Bante di awal tadi
sekaligus dengan penjelasan Bante tentang anatta Bante. Nah, di dalam meditasi saya, di saat menggunakan alat anatta ini Bante, sudah sempat saya praktekkan, mungkin agak sedikit sama dengan yang Bante jelaskan di awal, bagaimana bisa memahami nafas sebagai satuan, satu kelompok yang terpisah. Begitu pula dengan mungkin ada sensasi-sensasi yang muncul, rasa sakit, pemikiran, dan yang lain-lain Bante. Memisahkan, menganggap itu sebagai bagian kelompok yang terpisah. Cuman dalam melaksanakan meditasi itu, pada akhirnya seperti ada satu penyadaran kepada si penglihat ini yang masih belum saya bisa lihat sebagai kelompok yang terpisah Bante. Itu seperti, rasanya seperti tiang pancangnya itu Bante. Nah, kalau dengan seperti itu bagaimana Bante? Ya, pandangan keliru itu bisa yang sifatnya sangat kasar, ada yang menengah, ada yang lembut. Ya, yaitu melihat segala sesuatunya sebagai yang ada, dalam arti menganggap sebagai yang kekal, abadi. Yang kedua, menganggap segala sesuatunya sebagai yang kosong. Tapi kosong ini dalam arti kemunculannya itu bukan merupakan akibat dari sebab sebelumnya, dari kemunculan sebelumnya. Dan yang ada itu tidak memberikan akibat pada sesuatu yang lain. Keberadaannya itu muncul secara kebetulan, secara sekonyong-konyong. Berikutnya, melihat segala sesuatunya sebagai yang tidak ada diri oleh pikiran yang dimengerti atau dianggap atau dipahami sebagai yang ada diri. Berikutnya, memikirkan sesuatu ya, atau melihat segala sesuatunya sebagai yang ada inti, yang ada diri, misalnya nibbana begitu, oleh pikiran yang dianggap, yang dimengerti sebagai yang tidak ada inti, tidak ada diri. Ini juga pandangan keliru. Jadi kalau mau ideal, ya dalam menggunakan alat anatta ini, baik objek yang dipikirkan maupun pikiran yang berpikir juga harus dimengerti sebagai yang tidak ada diri. Bagaimana mengerti sebagai yang tidak ada diri? Adalah yang kosong, semu, tidak berpemilik, di luar kuasa. Hanya karena tampak sebagai onggokan, itu yang membuat orang terkelabui. Ya, cukup, tidak apa-apa. Keberadaan onggokan itulah yang menipu. Bagaimanapun, ya pada tahapan-tahapan yang dapat dikatakan awalan, ya boleh saja dari sisi objek yang diangkat, diperhatikan itu, ya bagaimana bisa sejauh mungkin dimengerti yang tidak ada diri, sebagai yang tidak ada diri, yang anatta. Soalnya apa? Untuk mengerti pihak yang mengerti itu sebagai yang tidak ada diri, itu juga
satu tingkatan pelatihan yang jauh lebih lembut. Misalnya apa? Ya, caku anatta, rupang anatta, caku winyanang anatta, caku sampaso anatta, caku sampasajja wedana anatta, caku sanya anatta, caku sencetana anatta, caku tanha anatta. Itu hanya untuk mata dan bentuk. Apa itu? Penglihat adalah tidak ada diri. Bentuk yang dilihat adalah tidak ada diri. Pengetahuan yang muncul lewat indera penglihat tidak ada diri. Kontak yang muncul lewat indera penglihat tidak ada diri. Perasaan yang muncul dari kontak perasaan yang muncul dari kontak mata ini juga tidak ada diri. Penglihat. Ya. Apa? Seterusnya. Wedana, sanya, sancetana, tanha. Sampai pada sancetana, niatan-niatan yang membentuk buruk, membentuk baik, membentuk mulia, ini juga tidak ada diri. Caku sancetana, niatan-niatan yang didasari karena indera penglihat. Ya, karena indera penglihat melihat objek berupa-rupa, muncul niatan. Niatan ini juga tidak ada diri. Tanha, kegandrungan yang muncul, yang merupakan faktor batiniah, itu juga tidak ada diri, tidak ada inti. Jadi tidak perlu diperjuangkan tanha. Tidak ada diri. Nah ini sangat lembut. Objeknya itu sangat lembut. Sedangkan kita dalam awalan itu ya sebatas untuk menengarai atau memperhatikan atau mengangkat jasmani atau materi atau rupa ini sebagai yang tidak ada diri. Itu yang lebih ya apa namanya ya kasar oleh karena bisa dilihat mata. Kalau faktor batiniah seperti tadi itu ya sangat abstrak dan sangat lembut. Mulai dari wedana sudah abstrak, pengenyam atau perasaan. Belum lagi lebih lembut lagi adalah cita. Cita ini disertai oleh itu sebagai yang tidak ada diri. Nah, itu apa? Pengerahan upayanya, semangatnya, pengingatannya, kebijaksanaannya itu harus mengikuti. Semakin tajam, semakin punya punya basic begitulah. Nah, bertahap. Gitu ya, sudah menjawab. Ada pertanyaan lain? Silakan kalau masih ada. Ya, silakan, diberikan. Ya, oleh karena memang hitung punya hitung, timbang punya timbang, bertanya itu lebih sulit daripada menjawab. Wandami Bante. Ini yang saya ingin tanyakan berkaitan penjelasan Bante yang kemarin itu, yang alat ketidakindahan itu ada 9, 10 ya, ada 9 hal itu ya. Itu apakah harus dihafalkan
semuanya dalam penerapan meditasinya. Mungkin Bante. Ada 9 kalau di Mahasatipatthana itu ya. Tapi kalau di Visuddhimagga itu sepertinya ada 10. Nah, tapi tidak apa-apa itu 9 atau 10 itu hanya rincian. Memperhatikan mayat yang sudah 2-3 hari meninggal ya orangnya itu. Yang membiru. Sebetulnya bukan membiru, itu bukan warna biru. Itu namanya warna nila. Nah, begitu. Warna nila. Kemudian mayat yang sudah menggembung, mayat yang ada ulatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu rincian-rinciannya sampai terakhir itu adalah mayat yang sudah berupa tulang belulang yang berserakan. Cukup diketahui saja. Kalaupun ambil salah satunya juga tidak soal. Tapi itu ya adalah objek yang berbeda dari yang selama ini diberikan. Yang selama ini diberikan adalah tubuh yang masih bergerak, masih bernafas ini. Dilihat dari sisi tidak indah, namanya patikula. Patikula itu kalau secara terjemahan aslinya itu artinya menjijikkan. Nah, kalau asubha itu tidak subha indah, ketidakindahan. Sebetulnya ya sama saja, hanya istilah saja. Dan itu nanti bisa dibahas kalau ada kesempatan ya. Ya. Cukup ya. Nah, baik. Ya, istirahat.
diriku. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, hingga ku bersujud di